Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah merenungkan firman Tuhan bersama-sama bahwa langkah pertama untuk mengalami kepuasan dalam hidup adalah dengan menjadikan Allah sebagai gembala kita. Nah, saat ini saya mau menyampaikan langkah kedua untuk mengalami kepuasan dalam hidup, yaitu dengan mengetahui dan menikmati pemberian dari gembala yang baik itu bagi kita. Mari kita membaca Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Melalui ayat 2 dan 3 dari Mazmur pasal 23 ini, kita melihat bahwa gembala yang baik itu telah memberikan kepada kita segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan dan kesalehan. Namun demikian sangat disayangkan karena banyak orang Kristen tidak mengalami kepuasan dalam hidup mereka karena mereka tidak mengetahui apa yang Tuhan telah anugerahkan dengan begitu limpahnya kepada mereka. Atau seperti yang Tuhan katakan dalam Yeremia 2 ayat yang ke-13, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini menyatakan kepada kita, jika kita berpaling dari Tuhan, dan apa yang telah Dia berikan kepada kita, kepada hal-hal yang lain, kita tidak akan mengalami kepuasan dalam hidup. Daud menyebutkan 4 hal yang telah Tuhan berikan bagi kita. Di antaranya adalah gembala yang baik itu memberikan makanan rohani. Perhatikan firman Tuhan tadi. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Domba tidak akan berbaring sampai mereka cukup makan. Kemudian mereka akan berbaring dengan puas untuk mengunyah makanan mereka. Firman Tuhan adalah perjamuan penuh yang Tuhan sediakan bagi domba-dombanya. Saya percaya bahwa alasan utama kita sebagai umat Tuhan tidak puas adalah karena kita tidak secara konsisten memakan firman Tuhan. Sebaliknya malah kita mengisi pikiran kita dengan rerumputan beracun dari tayangan televisi, film, dan berita-berita yang tidak mendidik. Dan kemudian kita bertanya-tanya dalam hati kita, mengapa kita cemas dan bermasalah? Firman Tuhan adalah susu untuk bayi di dalam Kristus dan daging untuk yang lebih dewasa. Jika kita mau memakannya setiap hari dan mengunyahnya seperti domba mengunyah makanannya, kita akan menemukan kepuasan di dalam Kristus sendiri. Yang berikutnya, gembala yang baik itu memberikan minuman rohani. Pemazmur mengatakan, ia membimbing aku ke air yang tenang, atau air yang menjadi perhentian, yaitu air yang dengannya kawanan domba dapat beristirahat karena dahaga mereka telah dipuaskan. Seekor domba tidak bisa puas jika haus. Yesus gembala kita yang baik itu berseru dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 38. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yohanes menjelaskan bahwa Yesus sedang berbicara tentang Roh Kudus yang akan diberikan Yesus kepada mereka yang percaya kepadanya. Alkitab mengajarkan bahwa kita dilahirkan kembali melalui kuasa Roh Kudus dan bahwa Dia
mendiami setiap orang yang percaya. Roh Kudus memampukan kita untuk menjalani kehidupan yang kudus saat kita bergantung kepadanya. Dia memberikan kita harapan dalam pencobaan. Dia membimbing kita dan mengajar kita. Dia berdoa untuk kita dan memberi kita bantuan dan penghiburan. Dia memberi kita karunia rohani dan memberdayakan kita untuk bersaksi tentang Yesus Kristus di seluruh dunia. Dengan persediaan air hidup yang begitu berlimpah dari Gembala yang baik itu, mengapa kita masih mencoba untuk memuaskan dahaga dengan kubangan air dunia yang tercemar dan rusak? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menginginkan kepuasan sejati, kita harus belajar berjalan oleh Roh Kudus, pemberian Allah yang penuh kasih dan yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Yang berikutnya, Gembala yang baik memberikan pemulihan rohani. Perhatikan firman Tuhan, Ia menyegarkan jiwaku. Mungkin domba-domba telah tersesat dari jalan untuk memakan tanaman yang tampaknya menarik tanpa mengetahui bahwa makanan itu beracun. Atau mungkin ia telah terpisah dari kawanannya dan pemangsa siap menerkam. Sebagai domba Tuhan, kita dapat menyimpang dari jalan yang Dia tetapkan bagi kita. Beberapa pengalihan yang menggoda di dunia atau keinginan dari sifat lama kita memikat kita untuk memisahkan diri dari kawanan lainnya dari Gembala yang baik itu. Musuh kita sedang menunggu untuk mengambil domba yang tersesat. Jadi ketika kita mulai tersesat, kita berada dalam bahaya besar dan membutuhkan pemulihan. Tuhan menggunakan dua cara untuk memulihkan kita. Yang pertama adalah firman-Nya dan yang kedua adalah umat-Nya. Mazmur 19 ayat yang ke-8 menyatakan, Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Firman-Nya menunjukkan di mana kita telah menyimpang dari jalan yang benar dan apa yang harus kita lakukan untuk dipulihkan. Tuhan telah mempercayakan kepada mereka yang rohani pelayanan menggunakan firman ini untuk membantu memulihkan domba-dombanya yang tersesat. Galatia 6 ayat 1 menuliskan, Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Yang berikutnya, Gembala yang baik itu memberikan bimbingan rohani kepada kita. Firman Tuhan menyatakan, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kita semua membutuhkan bimbingan untuk mengetahui bagaimana hidup di dunia yang serba membingungkan ini. Firman Tuhan memberitahu kita harus ke sini, jangan pergi ke situ, dan lain sebagainya. Jalannya adalah jalan kebenaran. Kita perlu memperjelas hal ini di zaman kita yang penuh dengan Injil yang palsu, kasih karunia yang murahan. Ada banyak orang yang mengaku mengenal Gembala yang baik, tetapi mereka tidak berjalan di jalan kebenaran. Mereka memaafkan dosa dengan mengatakan kita berada di bawah kasih karunia, teruslah berbuat dosa, toh kita akan diampuni. Tetapi firman Tuhan dengan jelas menyatakan dalam 2 Timotius 2 ayat 19, setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nama Tuhan itu terikat dengan perjalanan kita sebagai orang percaya. Dia telah memilih untuk mengidentifikasikan nama kudusnya dengan kita. Jika kita hidup seperti dunia, kita menyebabkan namanya dihujat. Demi namanya, Dia membimbing kita di jalan kebenaran. Jadi, langkah pertama menuju kepuasan hidup adalah menjadikan Tuhan sebagai gembala pribadi kita. Dan yang kedua adalah kita harus mengetahui dan menikmati pemberian gembala yang baik bagi kita, yaitu makanan rohani, minuman rohani, pemulihan rohani, dan bimbingan rohani. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati.